Baik, ini live streaming di akun Instagram dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan sama-sama mengaji tafsir surat Al-Fath, surat ke-48, ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Surat Al-Fath ini, Bapak dan Ibu sekalian, diturunkan setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Tergolong ke dalam kelompok ayat Madaniyah. Ini disepakati oleh para ulama. Ayat Madaniyah itu maksudnya adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah. Meskipun turunnya ayatnya ini sendiri adalah bukan di kota Madinah. Karena ini dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah kembali ke Madinah. Dan turunnya itu setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat kelima, yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Dan ayat ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wasa'at masira. Supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Sadaqallahu azim. Nah, kenapa ayat ini saya pilih untuk kita kupas? Karena ayat ini yang seringkali dibaca dalam rangkaian pembacaan maulid. Jadi biasanya pembacaan maulid itu ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada juga kemudian dibacakan kisah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian sebelum kemudian nanti masuk kepada pembacaan Mahalul Qiyam, nah itu dibacakan awal surat Al-Fath ini, walaupun tidak sampai ayat ke-6. Ini biasanya cuma sampai ayat ke-3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima
wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, biasanya sampai ayat ketiga itu dibaca. Nah, apa penjelasan mengenai surat Al-Fath di 6 ayat pertama yang tadi saya bacakan? Sekali lagi kita harus memahami konteks turunnya ayat ini. Ketika Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini diambil dari peristiwa Hudaybiyah. Jadi saat peristiwa Hudaybiyah itu, sebelumnya diawali dengan Rasulullah mimpi bahwa Rasulullah akan memasuki kota Mekah dan akan merebut kota Mekah dari orang-orang kafir. Ada kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dan umatnya memasuki kota Mekah. Nah, berdasarkan mimpi tersebut, kemudian pada musim haji saat itu, Rasulullah mengatakan kepada umat Islam di Madinah, mari kita berhaji, dan tidak ada membawa senjata apapun. Jadi memang niatnya untuk naik haji. Jadi membawa berbagai macam perlengkapan untuk beribadah, termasuk kemudian mengikuti ritual haji. Nah, sampai di daerah namanya Hudaybiyah itu, Rasulullah kemudian mengatakan, jadi sekitar ada 1.500 yang bergerak saat itu. Nah, ini tentu mengkhawatirkan untuk para pimpinan kaum Quraisy di Mekah. Ini ada apa? Tiba-tiba ada rombongan 1.500 orang mau memasuki Mekah. Maka Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman untuk ke Mekah duluan sebagai utusan Rasul dan memberitahu bahwa akan ada rombongan sekitar 1.500 orang umat Islam yang akan naik haji masuk ke Mekah. Niatnya beribadah, tidak untuk berperang. Sehingga mohon tidak diganggu dan mohon untuk diterima dengan baik. Nah, saat itu kemudian Sayyidina Utsman, salah satu pembesar tokoh dari Quraisy sendiri yang sudah masuk Islam, ketika kembali ke Mekah dan berdialog, ternyata lama sekali Rasulullah menunggu, kok ini utusannya tidak kembali ke Hudaybiyah. Maka muncullah berita hoax saat itu. Jadi berita hoax itu bukan cuma zaman sekarang aja rame, atau zaman medsos, tapi juga di zaman Nabi juga sudah ada berita hoax. Orang-orang munafik kemudian menyebarkan desas-desus bahwa katanya kaum Quraisy itu membunuh utusan Nabi. Jadi Sayyidina Utsman, salah satu sahabat terkasih dari Nabi Muhammad SAW yang Nabi utus, dirumorkan dibunuh oleh kaum Quraisy. Nah, mendapat berita hoax semacam itu, Nabi kemudian mengumpulkan sahabat yang ada saat itu di dekat sebuah pohon, nanti yang terkenal sebagai Baitur Ridwan. Ya, jadi perjanjian Ridwan. Ini perjanjian yang sangat terkenal dan diakui dalam Al-Quran juga. Yaitu perjanjian bahwa mereka bersumpah setia kepada Rasul dan kalau benar berita Utsman itu terbunuh, akan melakukan penyerangan sebagai pembalasan. Karena memang etikanya tidak boleh membunuh seorang utusan. Jadi memang etika saat itu dan sampai sekarang pun juga seperti itu. Don't shoot the messenger, tidak boleh kita membunuh utusan yang sedang melakukan negosiasi. Dan di sini juga sebuah ujian bagaimana ketika mendapatkan berita hoax dengan tujuan agar umat Islam saat itu emosi dan kemudian melakukan penyerangan, tapi atau ada lagi tujuannya adalah agar umat Islam terpecah belah, sehingga melemahkan semangat umat Islam saat itu. Nah, justru yang dilakukan oleh Nabi adalah melakukan konsolidasi saat itu. Tidak terpengaruh pada berita hoax, tapi justru melakukan konsolidasi. Dan terjadilah Baitur Ridwan. Nah, efeknya adalah Al-Quran menegaskan bahwa Allah meridhoi para sahabat yang melakukan Baitur Ridwan itu,
dalam satu riwayat dikatakan semua sahabat yang mengikuti atau terlibat dalam Baitur Ridwan itu akan masuk surga nantinya. Nah, belum selesai kemudian persoalannya, ketika kemudian kaum Quraisy mendapat kabar dari Sayyidina Utsman tadi bahwa Nabi akan memasuki kota Mekah dengan jumlah yang sangat banyak, 1.500. Mereka kemudian mengutus negosiator dari mereka, yaitu Suhail. Nah, mereka mengatakan tidak boleh Nabi masuk ke Mekah saat itu. Maka dibuatlah perjanjian yang terkenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini menurut para sahabat Nabi saat itu sangat merugikan posisi Nabi dan umat Islam. Nah, misalnya ketika dimulai perjanjian itu, disebut di situ perjanjian antara Suhail dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka Suhail mengatakan, loh, saya kan tidak percaya sama kamu bahwa kamu itu Rasul. Kenapa kamu tulis gelar kamu di situ sebagai Rasul? Coret. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Gitu. Maka kemudian Rasul mengatakan, iya sudah, dihapus saja kalimat Rasulullahnya dalam perjanjian. Nah, dalam satu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menulis naskah perjanjian itu enggan menghapus kalimat Rasulullah itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, hapus Ali. Karena terlihat masih enggan, kemudian Nabi Muhammad bertanya, yang mana? Karena Nabi Muhammad itu ummi, yang mana kata Rasulullah itu? Begitu dikasih tahu, Nabi sendiri yang menghapus. Nah, begitu juga ada bait lain dalam perjanjian, yaitu jikalau ada orang Islam dari Mekah yang pindah ke Madinah saat itu, atau setelah peristiwa Hudaybiyah dalam perjanjiannya, dan orang Islam yang pindah ke Madinah itu tidak mendapatkan persetujuan dari keluarganya, maka Nabi Muhammad harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Islam di Madinah kemudian mau kembali menjadi kafir, balik ke Mekah, maka itu harus diterima, meskipun tidak ada persetujuan dari Nabi ataupun dari keluarganya. Jadi sangat berat sebelah perjanjian itu sebetulnya. Itu pun juga diterima oleh Nabi. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu tidak sanggup melihat kondisi seperti itu. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar dan kemudian protes kepada Abu Bakar, kenapa kok Rasulullah SAW itu menyetujui perjanjian Hudaybiyah yang di mata Umar sangat merugikan umat Islam dan sangat merugikan Nabi Muhammad sendiri. Protes kepada Abu Bakar, Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai Umar, diamlah dan duduklah di sini. Jadi Abu Bakar, makanya digelari As-Siddiq, ini salah satunya karena kemantapannya dan kepercayaannya kepada Rasulullah. Percaya apapun dilakukan Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik, meskipun tampaknya merugikan. Lantas menyuruh Umar untuk duduk dan diam. Namun Umar kemudian malah mendekati Nabi dan kemudian protes langsung kepada Nabi, mengatakan, bukankah engkau ini Rasulullah? Gitu. Jadi artinya mengatakan, kenapa kok mau menerima perjanjian itu, bahkan menghapus kalimat Rasul sendiri di naskah perjanjian itu. Bukankah engkau ini Rasulullah? Nabi Muhammad diam saja. Umar mengulanginya sampai 3 kali. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Umar, Tuhanku tidak akan menyesatkanku. Nah, jadi Nabi mengatakan, iya betul, aku Rasulullah dan aku percaya bahwa Tuhanku, Allah tidak akan pernah menyesatkanku. Jadi Nabi mengindikasikan bahwa apa yang beliau lakukan saat itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah bagian dari petunjuk yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar kemudian masih protes lagi. Bukankah engkau telah mengatakan, ya, lewat mimpi tadi yang saya ceritakan, Nabi bermimpi untuk memasuki kota Mekah dan menang. Bukankah
engkau sendiri telah mengabarkan kepada kami bahwa kita akan menang dan kita akan masuk Mekah. Kok kita malah mundur lagi, balik lagi ke Madinah? Kata Nabi, tapi kan aku tidak bilang bahwa tahun ini bakal kejadiannya. Nah, jadi di mimpi Nabi itu memang tidak dibilang tahun kapan. Hanya dikabarkan, diberi isyarat bahwa suatu saat akan masuk ke kota Mekah dan menang. Nah, jadi nanti di surat Al-Fatih juga disebutkan bahwa mimpi Rasul itu benar gitu. Hanya memang tidak dikasih tahu tahun kapan kejadiannya. Nah, kemudian Rasulullah bukan cuma itu, bahkan menyuruh para sahabat itu kembali ke Madinah dan membatalkan niat hajinya itu tadi. Maka diakhiri dengan Rasul menyuruh para sahabat untuk tahallul, memotong rambut, sebagai tanda bahwa tidak jadi kemudian untuk meneruskan ihramnya dengan kain ihramnya, meneruskan untuk melanjutkan ritual, yaitu tandai dengan tahallul, memotong rambut. Nabi memberikan perintah kepada para sahabat untuk memotong rambut. Perintah pertama, diam, semuanya diam. Tidak ada yang melakukan, karena masih pada kesel, karena masih pada tidak sanggup menerima seakan-akan Islam dan Rasul dilecehkan dan dihina sedemikian rupa. Kemudian Rasul memberikan perintah yang kedua, agar tahallul, potong rambut kalian. Para sahabat tetap tidak ada yang bergerak, karena mereka merasa bahwa ini tidak fair, ini tidak adil, ini tidak benar. Kenapa kita harus mengalah? Kenapa kita diam saja ketika dilecehkan, dihina? Padahal kita punya 1.500 kekuatan pasukan saat itu, yang kalau kita masuk saat itu perang, kita bisa menang. Nah, pada momen yang sangat kritis seperti itu, kalau sampai Rasul kemudian memerintahkan ketiga kalinya dan sahabat tetap menolak, ini para ulama mengatakan ini bisa kafir semua, karena membantah perintah Rasul. Pada momen kritis seperti itu, istri Nabi Muhammad SAW, Hafsah, yang maju ke depan dan mengatakan, "Mana Rasul? Mari aku gunting rambutmu." Maka begitu Hafsah memotong rambut Rasul, diikutilah oleh 1.500 sahabat lainnya. Jadi dilakukan dengan contoh, dan itu karena adanya seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Hafsah. Abah saya selalu cerita soal ini dan mengingatkan bahwa karena Hafsah lah, maka keimanan para sahabat saat itu menjadi terjaga. Mereka menjadi bukan termasuk golongan yang ingkar kepada perintah Rasul. Nah, disinilah peranan besar dari Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah. Dan juga di sini bagaimana kelembutan seorang perempuan di tengah situasi yang tegang seperti itu, daripada kemudian diperintah dan mereka melanggar, tidak mau melakukan, Hafsah yang memulai dengan memotong rambut Nabi, dan kemudian akhirnya diikuti oleh semua. Nah, saya kira ini salah satu momen yang seringkali jarang diungkap mengenai peranan Ummul Mukminin Hafsah ini. Nah, kemudian keesokan paginya Rasulullah bercerita kepada para sahabat dalam perjalanan pulang menuju Madinah bahwa telah turun ayat surat Al-Fat ini. Nah, surat Al-Fat ini turun mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Rasulullah diriwayatkan mengatakan, surat ini turun begitu sangat menggembirakan Rasul, bahkan melebihi bumi dan isinya, kata Rasul, mengabarkan bahwa Allah memang telah menjanjikan kemenangan. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai kata Fatah di sini. Apakah di sini maksudnya adalah Fatu Makkah nanti, atau Fatuh Khaybar pada perang Khaybar? Tapi mayoritas ulama mengatakan ini Fatah Hudaybiyah. Jadi kemenangan nanti yang akan terwujud di Fatu Makkah setelah melalui proses Hudaybiyah. Jadi semua ini ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala
semua ini adalah strategi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ternyata definisi kemenangan itu berbeda dengan definisi kemenangan dari manusia biasa. Definisi kemenangan dari manusia biasa adalah kita gagah, kita lebih kuat, kita bisa membalas, kita bisa kemudian menaklukkan. Ya. Nah, tetapi melalui perjanjian Hudaybiyah yang dianggap justru merugikan, dianggap justru Rasulullah mengalah, tidak membalas hinaan maupun juga perjanjian yang merugikan itu, bahkan menaatinya, justru ini dianggap akan melahirkan sebuah proses kemenangan pada akhirnya. Nah, kenapa demikian? Para ahli sejarah mengatakan, karena setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, maka posisi umat Islam di Madinah dengan kaum kafir di Mekah itu menjadi sejajar. Karena orang tidak bisa melakukan perjanjian kalau tidak sejajar. Jadi selama ini yang mereka tidak mengakui eksistensi umat Islam di Madinah, melalui perjanjian ini tanpa sadar mereka mengakui eksistensinya dan mengakui keberadaannya. Ini sebuah kemenangan sebetulnya. Satu. Yang kedua, ternyata janji Allah lewat mimpi Rasul itu terbukti saat peristiwa Fatu Makkah nantinya. Beberapa tahun kemudian, bahkan puluhan ribu yang masuk Islam, dan kemudian Rasulullah dengan puluhan ribu pasukannya memasuki Fatu Makkah tanpa ada darah yang tumpah. Bayangkan kalau saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabat ngotot dan menolak perjanjian Hudaybiyah, terjadilah pertempuran hanya dengan 1.500 pasukan dan mungkin akan banyak korban. Tapi ketika bersabar, seolah-olah mengalah, kemudian beberapa tahun kemudian terjadilah kemenangan yang nyata itu. Nah, itu dari peristiwa sejarah. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Fat ini tadi, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya. Ini bahkan para ulama tafsir mengatakan kenapa ini fi'il madi, ya, kenapa bentuknya adalah past tense. Maka para ulama tafsir mengatakan karena memang kemenangan Rasul ini sudah dinyatakan dalam Lauhul Mahfuz, makanya berbentuknya past tense, walaupun kejadiannya belum terjadi saat itu. Nah, ayat kedua ini menjelaskan, ayat kedua dan ketiga, ada 4 hal yang Allah anugerahkan kepada Rasul. Dan ini adalah ciri dari kemenangan Rasul. Jadi sekali lagi, ternyata yang disebut kemenangan itu bukanlah kita menang perang, kita gagah-gagahan, kita kemudian mengalahkan musuh. Ternyata yang disebut dengan menang itu adalah dan merupakan tanda kemenangan Rasul, dijelaskan di ayat kedua dan ketiga. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, ini yang pertama. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabi, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi ciri kemenangan itu yang pertama adalah bagi Rasul, Allah memberikan ampunan kepada Rasul terhadap dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini para ulama mendiskusikan, apa maksudnya? Bukankah Nabi itu maksum? Nabi itu terbebas dari dosa. Kenapa di sini disebut bahwa tanda kemenangan itu adalah Allah memberikan ampunan kepada Nabi sebelum dan sesudahnya. Sebelum apa? Nah, para ulama mengatakan ini maksudnya adalah sebelum kenabian Nabi Muhammad. Nah, dan yang ada yang mengatakan sebelum ini maksudnya sebelum perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan konsep maksum yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat Nabi itu maksum fi tabligh, dalam menyampaikan risalah. Jadi saat menyampaikan risalah tidak ada itu namanya ayat yang dipotong, dikorupsi, ayat yang disembunyikan, tidak ada kesalahan Nabi. Nabi terjaga maksum. Nah, tetapi kita juga tahu
bahwa ada sejumlah ayat Al-Quran yang menegur Nabi. Misalnya surat Abasa wa Tawalla. Nabi bermuka masam. Nah, karena Nabi Muhammad ini adalah panutan, sehingga akhlak beliau itu betul-betul levelnya sudah di atas kita. Jadi hal-hal yang biasa menurut kita bukan kesalahan, tapi kalau dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah menganggap bahwa itu tidak patut dilakukan dan ditegur langsung. Jadi maksum di luar tabligh dan luar menyampaikan risalah, itu maksudnya adalah langsung ditegur oleh Allah dan dijaga. Kemaksumannya seperti itu. Nah misalnya, contoh saja, kalau para mahasiswa itu nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong di warteg, di warung Tegal, di pinggir jalan, itu satu hal yang biasa. Gitu, sambil ngopi-ngopi. Tapi kalau tiba-tiba ada rektor ikut nongkrong di pinggir jalan bersama para mahasiswa, maka akan orang bilang tidak patut, tidak layak. Nah, apakah nongkrong di pinggir jalan itu berdosa? Tidak harus begitu. Tapi begitu yang melakukan itu adalah rektor, orang ternama, atau kiai misalnya, gitu, orang akan menganggap itu tidak patut. Kira-kira begitu juga ketika Al-Quran menegur dalam surat Abasa wa Tawalla. Ketika Nabi sedang berdakwah, sedang ngomong dengan para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang seorang yang buta yang kemudian minta penjelasan. Nah, maksud Nabi adalah ya saya kan sedang berdakwah kepada kelompok pembesar Quraisy ini. Ya nanti setelah ini baru kamu yang saya ladeni, gitu kan? Tapi orang buta ini karena dia tidak mengerti kondisi situasi, namanya juga dia tidak melihat, dia ngeyel, ngotot, minta penjelasan Islam. Saat itulah Nabi kemudian berpaling dan bermuka masam. Gitu. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya kita menganggap ini orang suul adab kepada Nabi, tidak tahu orang Nabi sedang ceramah di depan orang, tiba-tiba kemudian dia nyelonong masuk dan minta penjelasan. Ini suatu hal yang wajar saja, malah orang ini yang bermasalah. Tapi karena ketinggian akhlak Nabi dijaga, maka kemudian ditegur. Tidak patut seperti itu, wahai Rasul. Begitu. Nah, jadi itu kira-kira maksudnya Allah telah mengampuni dosa-dosa yang Nabi yang lalu dan yang akan datang pun juga. Makanya Nabi bersih dari dosa. Sungguh pun demikian, Rasulullah tetap menjadi seorang yang sangat taat. Ketika kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, istri beliau, kenapa engkau tetap beribadah, tetap taat, padahal dosa-dosamu telah dijamin, dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin untuk tidak ada, tapi kemudian ternyata tetap Rasulullah beribadah dengan taat. Ini hostnya Syekh Nazil ya? Ya Gus. Ya, siap. Ya. Ini bisa buat speaker view-nya buat saya di klik sebagai ininya gitu ya. Ini sudah speaker view ini Gus. Oh, sudah ya. Soalnya ya. Oke. Soalnya tadi wajahnya Mbak Fenty yang muncul. Nah, ini baru saya muncul. Nah, gitu. Oke. Baik, saya teruskan. Nah, yang berikutnya adalah ciri kedua dari kemenangan itu adalah wa yutimma ni'matahu alaik. Dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya atasmu. Nah, jadi kemenangan yang kedua, ciri kemenangan kedua yang Allah berikan kepada Rasul itu adalah Allah menyempurnakan nikmatnya. Apa itu yang dimaksud? Para ulama tafsir mengatakan yaitu menggabungkan antara kenabian dengan kekuasaan. Jadi nanti begitu menang di Fatu Makkah, maka akan berkuasa, umat Islam berkuasa, maka bertemulah kenabian, nubuah dengan kekuasaan. Itulah penyempurnaan nikmat yang dimaksud. Dan yang ketiga adalah wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kamu menuju jalan yang lurus. Nah, ini jawaban dari doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, untuk Rasul ini sudah dijamin. Katakan bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada Rasul untuk memimpin kepada jalan yang lurus. Dan yang keempat, wayan surakallahu nasran aziza, supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Nah, jadi 4 ciri kemenangan ini, yaitu maghfirah, ampunan, nikmat yang disempurnakan, petunjuk, hidayah
kepada jalan yang lurus, dan Allah akan menolong Nabi Muhammad dengan pertolongan yang kuat. Ini semua disebut dengan fatham mubina, kemenangan yang nyata. Nah, lagi-lagi di sini jelaskan bahwa kemenangan yang nyata ini dalam bentuk 4 hal. Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, ya itu buat engkau wahai Rasul, buat kami mana? Buat kami dapat apa nih kemenangannya? Nah, kira-kira begitu. Makanya kemudian di ayat keempat dan kelima diberikanlah penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kemenangan atau ganjaran untuk orang-orang beriman itu seperti apa. Nah, ini yang menarik. Jadi dikatakan di sini, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau tadi Rasul menang itu cirinya ada 4, sekarang orang-orang beriman dapat anugerahnya apa? 4 juga. Yang pertama, Allah lah, dialah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau tadi ampunan buat Rasul, maghfirah, sementara buat orang-orang mukmin ini ketenangan, sakinah. Jadi sebetulnya orang-orang Islam itu sakinah itu, ketenangan itu bukan hanya saat menikah. Semoga samawa, sakinah, mawadah, warohmah, begitu ya. Nah, sakinah ini memang harus kita dapatkan dan kita jalankan setiap hari. Makanya nanti ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, saat kita kemudian mau meninggal nanti kan disapa oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Dengan sakinah itu sama. Nah, jadi artinya apa nih? Orang-orang yang menang, orang-orang yang beriman itu orang yang sakinah, hatinya itu tenang. Dia tidak galau, dia tidak stres, dia tidak depresi. Nah, sekarang ini banyak sekali orang yang depresi. Banyak sekali orang yang galau, gelisah, kemudian curhat di medsos macam-macam. Seolah-olah kegalauannya akan hilang kalau sudah curhat di medsos. Atau banyak sekali yang mengalami gangguan kejiwaan. Dia punya problem di dunia nyata, kemudian dilampiaskanlah ke medsos. Sehingga gampang sekali untuk marah-marah, caci maki, dan seterusnya. Nah, sementara ciri orang Islam yang menang itu adalah dia diberikan ketenangan, sakinah. Ya. Di rumah tangga dia tenang, tidak gelisah, tidak galau. Di tempat kerja dia tenang, gitu ya. Di masyarakat dia juga tenang, tidak emosian, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang kena berita hoax. Nah, itu yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua dikatakan liyasdadu imanam ma imanihim. Orang yang sudah tenang, maka imannya akan bertambah. Artinya orang tenang itu dia percaya pada takdir baik dan buruk, pada qada dan qadar. Nah, itu kalau dalam bahasa kawan saya, Mbah Sujiwo Tejo, katakan, menghina Allah itu nggak usah macem-macem. Long kita itu tidak percaya bahwa besok itu kita masih bisa makan, itu sudah menghina Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki kita sebetulnya. Sementara saat ini orang itu banyak sekali yang galau, bingung dengan rezeki besok. Besok itu mau makan apa? Ada yang bingung dengan masa depan anaknya, keluarganya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, orang yang kemudian tenang, dia percaya dengan penjagaan Allah. Dia percaya dengan kasih sayang Allah. Dia percaya dengan rezeki sudah Allah jaga. Atau para jomblo yang masih gelisah, belum dapat jodoh, ya, kalau orang itu tenang, dia akan tenang bahwa jodohnya itu sudah Allah siapkan. Ya, kalau tidak di dunia ya di akhirat lah gitu ya. Ya, pokoknya dapat lah gitu ya. Nah, orang yang tenang ini dia akan bertambah imannya. Jadi yang kedua, ciri orang yang menang, dia tenang dan imannya bertambah. Kenapa? Karena iman itu yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sementara orang yang tenang, imannya nggak pernah berkurang. Imannya selalu bertambah. Maka itu ciri agar kita itu bisa tambah imannya, ya kita harus tenang. Ya, tidak terpancing emosi, kita kemudian juga tidak galau. Kemudian, apa lagi? Nah, itu baru 2. Tadi ada 4 kata saya. Yang pertama ketenangan, sakinah. Yang kedua bertambah imannya. Nah, 2 hal lagi lainnya itu
jelaskan di ayat kelima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dimasukkanlah ke dalam surga. Jadi sudah tenang, kemudian bertambah iman, nanti di akhirat akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu, dan ini penting, wa yukaffiru anhum sayiatihim. Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita ini bukan berarti nggak punya dosa, karena kita bukan nabi tadi yang diampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti kita masuk surga. Jadi kalaupun kita nanti punya kesalahan-kesalahan, ya mungkin kita akan dibakar dulu lah di neraka, dihabiskan dulu lah, diazab dulu kita. Tapi setelah itu, selama kita punya keimanan, kita akan ditransfer, dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Jadi karena itu tidak perlu khawatir. Orang-orang yang beriman dijanjikan 4 hal oleh Rasul. Jadi bayangkan setelah mereka itu diuji, ya, terkena berita hoax Sayyidina Utsman mau meninggal, mereka galau, gelisah, kemudian terjadinya Baitur Ridwan, perjanjian. Setelah itu kemudian perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir dianggap merugikan Nabi Muhammad, merugikan posisi umat Islam. Mereka juga saat itu goncang dengan kondisi itu. Tapi begitu mereka tetap setia pada Rasul dan melewati itu semua, maka Allah mengatakan kalian akan menang dan kalian akan diberi 4 hal ini. Nah, kalau tadi apa yang diberikan kepada Rasul itu disebut fatham mubina, ya, yaitu kemenangan yang nyata. Sementara yang diberikan kepada umat Islam tadi 4 hal itu disebut dengan wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Keberuntungan yang besar di sisi Allah. Nah, kita mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah berupa sakinah, ketenangan, keimanan yang bertambah, surga, dan ditutupi kesalahan-kesalahan kita. Lantas apa yang terjadi untuk orang-orang munafik dan orang-orang musyrik? Kalau tadi buat Rasul sudah dapat, buat orang beriman sudah dapat. Apa yang dapat dialami oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik? Karena saat itu, di saat perjanjian Hudaybiyah, orang-orang munafik itu ada di kalangan umat Islam, dan mereka terus memprovokasi. Ya. Nah, Allah tahu, Rasul tahu, begitu juga orang-orang musyrik yang anti kepada Islam juga ada. Maka apa yang terjadi dengan mereka? Dikasih 4 hal juga. Jadi semuanya tuh dapat 4 semua. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Nah, jadi Allah akan mengazab. Nah, ini yang pertama mereka dapatnya. Orang munafik baik laki-laki maupun perempuan sama. Musyrik laki-laki dan perempuan sama. Mereka akan diazab oleh Allah. Nah, kenapa diazab oleh Allah? Disebut di sini wa yu'azzibal munafiqin wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannasaw. Kenapa? Karena mereka ini azzannina billahi zannasaw. Mereka ini berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, jadi lawan dari orang mukmin yang tadi tenang, sakinah, percaya kepada takdir baik dan buruk, percaya kepada ketentuan Allah, percaya pada kemenangan yang Allah janjikan, percaya kepada rezeki dari Allah, percaya jodoh yang akan Allah berikan, ya. Itu lawannya adalah orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang sering sekali berprasangka buruk terhadap Allah. Kalau tidak dapat rezeki, tidak dapat posisi, tidak dapat jabatan, misalnya gagal dalam hidupnya, Allah disalahkan, Allah dimaki-maki, dibilang Allah tidak adil dan seterusnya, berprasangka buruk terhadap Allah. Atau tadi kalau perjanjian Hudaybiyah tadi seolah-olah kemudian Rasulullah menyerah, merugikan, ya, menerima perjanjian merugikan, ya, dan kemudian berprasangka buruk terhadap ketentuan Allah, maka menjadi orang munafik. Jadi itu yang pertama, mereka akan dapat itu. Yang kedua, ayat Quran mengatakan setelah itu, ya,
alaihim dairatus sau. Yang berikutnya wa ghadiballahu alaihim. Nah, ini kedua. Jadi setelah mereka itu akan diazab, ya. Yang kedua, nah azab ini bisa di dunia, bisa di akhirat, ya. Azab ini macam-macam. Gelisah itu juga azab Allah, ya. Tidak tenang hatinya, tidak bisa tidur nyenyak, ya. Selalu khawatir berlebihan, ya. Ini jangan-jangan kena azab Allah. Maka kemudian yang kedua, Allah akan berikan, Allah murka kepada mereka. Wa ghadiballah. Nah, ini kalau tadi Nabi Muhammad SAW disebut Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Nah, ini kan disebut dengan wa yutimma nikmatahu alaik. Nah, kebalikannya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, ini Allah akan murka. Sementara kepada orang-orang mukmin tadi disebut akan bertambah keimanannya. Sementara orang-orang munafik dan musyrik, Allah akan murka. Ini pakai kata-kata ghadiba. Nah, ini mengingatkan kita kepada surat Al-Fatihah. Ya, kalau tadi sudah disebut ada nabi nabi telah diberikan petunjuk memimpin kepada jalan yang lurus, ya. Itu juga ada surat Al-Fatihah, jawaban terhadap ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ketika disebut bahwa wa ghadiballahu alaihim, nah ini membuat kita ngeri. Kenapa? Karena disebut dalam Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu jalan yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang Allah murkai. Nah, kalimat ini dipakai juga di sini, wa ghadiballahu alaihim. Jadi terhadap orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ini Allah akan murka. Dan gak cukup sampai Allah murka. Jadi sudah dikasih azab, Allah murka. Yang ketiga, wala'anahum wa adalahum jahannam. Yang ketiga adalah wala'anahum. Dan Allah melaknat, mengutuk. Nah, ini luar biasa. Ya. Sudah kemudian diazab, Allah murka, Allah melaknat. Dan yang terakhir, sebut wa'adallahum jahannam. Dan Allah sediakan bagi mereka neraka jahannam. Wa sa'at masirah, dan itulah sejahat-jahat tempat kembali. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad disebut dapat fatham mubina, dapat kemenangan yang nyata, sementara orang-orang mukmin disebut fauzan azima, keberuntungan yang besar, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik mendapatkan wa sa'at masirah, yaitu sejahat-jahatnya tempat kembali, yaitu jahanam. Jadi masing-masing kelompok akan dapat 4 semua. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini. Dalam Majelis Khataman Quran di Melbourne dan sekaligus juga perayaan Maulid. Semoga ada manfaatnya. Semoga menambah keyakinan kita bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah tentukan, itu semuanya baik. Semuanya akan bermanfaat buat kita, meskipun kita tidak menyadarinya, meskipun kita memandangnya jelek. Nah, peristiwa Hudaybiyah menjadi pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam. Dan kemudian ketika mereka lolos dengan ujian, maka mereka mendapatkan fatham mubina, dan juga mendapatkan keberuntungan yang besar, fauzan azima. Nah, semoga kita tidak mendapat wasa'at masirah, kita tidak kembali kepada tempat-tempat yang sangat jelek, sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Demikian saja yang bisa sampaikan. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Gus Nadir Husain yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya pada kita semuanya. Selanjutnya semoga kita semuanya bisa mengamalkan dan menambah keimanan kita sehingga mendapatkan kedudukan seperti yang diceritakan dalam surat yang tadi kita sebut. Selanjutnya kami persilakan kepada dua jamaah untuk memberikan pertanyaan. Dua jamaah terlebih dahulu. Kalau nanti masih ada sisa waktu maka kita akan lanjutkan. Silakan dua jamaah, mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu.
atau mungkin ada yang langsung bisa